Kita kembali kepada cita-cita Indonesia Merdeka yang sudah disepakati, sudah ada fondasinya yang kokoh. Apa itu? Bung Karno mengatakan tujuan kita ini apa? Tujuan kita berbangsa, Indonesia lahir. Bung Karno mengatakan kita harus merdeka agar bisa bersatu. Kalau tidak merdeka tidak bisa bersatu. Untuk apa bersatu? Agar bisa berdaulat. Untuk apa berdaulat? Agar bisa berlaku adil. Untuk apa berlaku adil? Agar setara. Itulah cita-cita Indonesia Merdeka, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ini saja diikuti, sudah ini Pak, otomatis. Kata teman-teman dari Bali, otomatis. Ya. Jadi saya ulangi lagi, merdeka, bersatu, berdaulat, baru bisa adil, baru bisa setara. Nah, kalau kita belum bisa berdaulat, nggak bisa adil. Jadi kalau yang kita makan ini berasnya masih impor, kalau kita minum ini gulanya masih impor, kalau yang kita pakai ini masih impor, kalau energi yang kita pakai juga masih impor, belum berdaulat, sulit untuk berlaku adil. Jadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, baru setara. Itu sekarang disebut misi visi Indonesia. Nah, landasan operasionalnya ini Benjamin bisa ini ada 4, Bapak. Jadi kalau 4 ini diikuti, aman Indonesia. Ini pasti kuat persatuannya, utuh NKRI. Apa yang 4 itu? Yang pertama, negara bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi keberpihakan kepada rakyat Indonesia itu tidak ada tawar-menawar, tidak boleh dikompromikan untuk kepentingan apapun. Harus berpihak kepada kedaulatan, harus berpihak kepada rakyat Indonesia. Jadi mengenai kedaulatan tidak boleh ditawar-tawar. Oh, ini ada Turkey Project dari luar negeri, uangnya dari luar negeri, tenaga kerjanya di luar negeri. Nah, itu penjajahan gaya baru. Kata Imam Saleh, ini tidak boleh toleransi karena negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama misinya. Yang kedua, mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada orang sekolah apakah SMA atau di kampus diberhentikan karena tidak bisa bayar uang kuliah. Itu negara melanggar konstitusi. Kalau itu dijalankan konsisten, orang Indonesia akan pintar-pintar. Tidak kalah dengan Malaysia, apalagi Singapura. Yang ketiga, misinya itu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kesetaraan, keadilan, usaha bersama itu yang harus. Kalau terjadi kesenjangan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, yang punya tanah tambah banyak tanahnya, sebagian besar tidak punya tanah, 10% menguasai 90%, 90% menguasai cuma 10%. Nah, ini yang bisa mengganggu NKRI. Yang keempat, misinya itu adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu kita mengutuk Israel, membela Palestina bukan karena agama catat, karena perintah konstitusi. Penjajahan harus dihapus dari atas dunia. Itu perintah konstitusi. Kalau kita mengutuk Myanmar bukan karena agama, tapi karena perintah konstitusi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.